Video kali ini kita melihat skala umur, skala keberuntungan, bahaya di garis kehidupan. Kita permudah. Ini adalah garis kehidupan. Panjang pendek garis hidup tidak menandakan usia. Jadi garis kehidupan yang bagus adalah dia tergurat, jelas, terang, tidak ada yang memotong, tidak ada bolong, tidak ada banyak yang putus. Jadi yang bagus adalah jelas, terang, dan kuat. Skala usia garis kehidupan dibagi menjadi 9 titik. Tiap titik 10 tahun. Jadi dimulai dari 10 tahun. Jadi di sini kenanya 10 tahun. Di mana garis ini lewat di sini 20 tahun. Maksudnya seperti ini. Jika di sini ada titik atau garis rusak, garis putus, garis terpotong. Contohnya begini. Ini garis yang memutus, ini garis yang pulau bolong, ini garis silang, dan ini garis rezeki yang naik atau rezeki mendadak atau keberuntungan. Jadi diletak di mana tanda-tanda ini di usia tersebutlah kejadian itu terjadi, kira-kira rentang waktunya tidak akan tepat sekali. Ini contoh, jika ada silang di titik ini di antara ini kita bisa perkirakan. Jika ada silang di titik ini berarti halangannya di usia 20 tahun. Jika ada garis naik di sini berarti dia mendapatkan keberuntungan, rezeki mendadak di usia 30 tahun. Maksudnya seperti itu. Dan jika di sini dia ada garis naik, itu menandakan di usia tersebut, di usia ini 60 tahun ada usahanya, rezekinya mendapat keberuntungan atau berkah-berkah. Jika ada banyak garis naik, itu menandakan di usia-usia itu banyak sekali mendapatkan keberuntungan atau kekayaan. Dan jika ada garis memotong di titik di mana usia disebut atau di sini ada garis memotong, berarti usia 40 tahun ada bahaya atau rintangan, halangan pada saat usia tersebut. Garis mana yang dibaca, tangan mana? Jadi bagi yang kidal, baca tangan kirinya lebih dominan. Jadi tangan dominan atau tangan kanan itu lebih tepat dibaca untuk melihat masa depan. Jika usianya dia produktif atau usia di bawah 40 tahun. Jika usianya sudah 50 tahun, tentu semua sudah terjadi atau masa lalu. Jadi lihat tangan kirinya untuk melihat masa lalu. Jika usia produktif atau usia pertengahan, keduanya kita gabungkan. Jika ada tanda-tanda di keduanya, berarti efeknya lebih kuat. Jika hanya di tangan kiri, akan ada perubahan di tangan kanan. Jika di tangan kiri ada bahaya, tapi di tangan kanan ada tidak, berarti dia akan melewati masa rintangan tersebut. Tapi masa depannya lebih baik karena di tangan kanan tidak ada bahaya. Jadi seperti itu maksudnya. Apakah di usia tersebut, di usia-usia ini, di anak-anak ada bahaya atau ada keberuntungan, atau di usia remaja 20-30 tahun ini ada rezeki atau ada halangan atau ada apa. Jadi rentang waktu 10 tahun dari bayi. Umpamanya di sini ada garis rusak, putus, berarti masa bayi, masa anak-anak dia mengalami bahaya atau mungkin sakit, penyakit yang kritis. Jika di sini putus atau rusak, bisa ditebak bahwa masa lalu di masa kanak-kanak dia mengalami masa kritis tapi terlewati. Dan jika di 10 tahun sampai 20 tahun berarti masa sekolah, ada umpamanya di sini rusak garisnya, bolong seperti ini. Ini ada bolong garis tangan saya. Berarti ada halangan di usia tersebut. Jadi melihat masa lalu, kalau tepat pembacanya, orang akan langsung percaya karena dia pernah mengalami. Jadi begitu cara menghitung skala usia kejadian-kejadian di jalur hidup. 90 tahun kira-kira atau bisa sampai 100 tahun tambahi di sini.
Bagaimana jika garis hidupnya tidak nyampe di sini, mungkin hanya pendek? Itu menandakan ada usia tersebut yang mengalami semangat yang menurun. Mungkin juga kesehatannya tidak sekuat dahulu. Dan itu tidak masalah, bukan menandakan usia atau pendek umur. Semakin kuat garis hidupnya, semakin kuat kehidupannya, semakin lancar, semakin bisa dia melewati masa-masa, karena semua orang mengalami masa-masa transisi, masa-masa di mana dia bahagia, masa menderita, yang orang mengatakan cobaan ataupun ujian. Semua orang menghadapi hal tersebut, tapi jika garis hidupnya kuat, ada yang merasakan itu tidak terlalu dia rasakan, ada yang merasakan penderitaan. Walaupun ujiannya atau tantangannya sama setiap orang, tapi orang memahami atau menerimanya berbeda dalam kehidupannya. Contohnya si A mengalami perceraian, tapi dia tetap biasa-biasa saja. Namun ada si B yang bercerai tapi dia mengalami traumatis. Jadi itu perbedaan setiap orang. Garis hidup ada yang kuat, ada yang agak lemah. Untuk melihat kemungkinan apa yang terjadi, harus melihat garis-garis yang lain. Umpamanya di sini usia 40, ada terputus garisnya. Apa kira-kira yang terjadi halangannya? Lihat garis-garis yang lain, umpamanya perkawinan. Jika di sini ada perkawinannya rusak, berarti hal itulah mengganggu garis hidupnya. Jika garis ada kesehatan di sini yang muncul rusak, untuk membaca garis kesehatan ada di video sebelumnya. Jika ada garis kesehatan yang rusak, berarti dia masalah tentang kesehatan atau menderita atau pernah opname atau yang lain. Jika garis karirnya rusak, berarti dia garis hidup yang rusak di sini efek dari gangguan pekerjaannya. Agar tidak salah paham, sebaiknya simak, jangan di skip. Karena ada beberapa yang komentar, garis rezeki kalau tidak bekerja datangnya dari mana? Padahal sudah dijelaskan. Garis tangan itu hanyalah membaca tanda-tanda, bukan mendahului kuasa Tuhan. Seperti membaca tanda alam, mendung, dikatakan akan hujan, walaupun belum tentu hujan, mungkin hujannya jatuh di mana. Itu kembali ke dalam situasi dan kondisi keluarga, lingkungan, pendidikan, kelahiran. Banyak sekali faktor yang berpengaruh dalam kehidupan kita, terutama pergaulan. Manusia diberikan kecerdasan, kemampuan menganalisa, membaca tanda-tanda, jadi bukan mendahului kuasa Tuhan, karena Tuhan memberikan kecerdasan kepada manusia untuk digunakan. Garis tangan bisa berubah sewaktu-waktu, efek situasi dan kondisi, seperti garis-garis minor yang sering sekali berubah. Garis minor adalah garis-garis yang kecil, efek dari kondisi pikiran. Garis kehidupan yang melengkung sangat lebar, itu kecenderungan akan berkembang jauh dari tempat kelahirannya. Dia mudah bergaul kepada setiap orang. Dia bisa meninggalkan kampung halamannya untuk merantau dan berkembang di luar. Jadi lebih jauh nanti akan dibahas tentang garis kehidupan. Untuk saat ini kita melihat skala usia, kejadian-kejadian di usia-usia tertentu. Subscribe gratis untuk video-video selanjutnya. Terima kasih yang tetap mengikuti. Yang inbox di halaman Facebook Palmistry garis tangan. Sabar karena dibuka satu persatu. Di video selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang garis kehidupan mengenai kesehatan, rezeki, dan merantau. Apakah sukses di rantauan atau sukses di rantauan tetapi kembali ke kampung halaman. Jadi ada yang nanti berkembang di rantauan, ada juga hanya sekedar berkembang tapi pada akhirnya kembali ke kampung halaman.
Kita simak di video-video selanjutnya. Terima kasih yang tetap setia. Semoga berbahagia dan lancar rezeki untuk semuanya.